Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ugay RA 135. Yang mana di sini saya akan mereview dan menjelaskan satu-satu dari jenis ular yang ada di markas reptil Rumah Hijrah Raudatul Akhyar Karawang. Yang selanjutnya kita akan melihat dulu di kanan saya ini ada kandang bal piton, termasuk yang ada baby dan indukan-indukannya juga. Terus di sini masih ada retik-retik yang lain, termasuk yang kariko, termasuk sultan ya di sini. Itu Katila. Oke guys, sekarang kita mulai dari bal piton dulu ya. Di sini ada jenis ular bal piton. Ini indukan, jenis kelaminnya ini male. Oke. Dan ini ular disebut bal piton karena bentuk ularnya ini selalu dipegang ini dia agak terstres dan selalu kayak bola. Dan ini bukan ular asli Indonesia ya. Kalau ular Indonesia ini bal pitonnya ada di Kalimantan, yang bisa disebut ular darah atau ular dipong. Kalau ini ular asli dari Afrika. Okay. Yang di sini juga sama, masih indukan juga. Dia ukuran dari ular ini yang paling panjang itu 1 meter. Dan berat badan bisa nyampe 1,5 kg, bahkan lebih, gimana kita ngasih makannya. Oke. Ular ini nggak berbisa ya guys, nggak berbisa dan nggak nyerang manusia kecuali dia lagi stres. Dan terus, bagus untuk pemula, Kang ya? Tuh, ini sangat cocok buat pemula yang baru-baru handle ular atau pengen melihara ular. Ini sangat cocok buat pemula. Jadi dia itu nggak begitu agresif kayak retik gitu. Kalau retik itu dia walaupun dia bisa diginiin, tetap dia punya instingnya itu kuat dibanding bal piton. Kalau bal piton ini dia lebih anteng, lebih tenang dan jarang nyerang manusia gitu. Makanya juga kecil, erat, tikus putih kayak gitu. Oke. Untuk bal piton sendiri, kalau dari Kang Ugay, kira-kira tahu beberapa jenis untuk jenis bal piton? Kalau untuk jenis bal piton itu sebenarnya banyak juga ya, tergantung gen yang dia miliki sama mob gitu. Dan di sini ada lavender, ada ghost, ada yang jenis ghost gitu kan. Di sini ada spider. Dan ini dia mempunyai gen yang kemungkinan juga, kalau ular ini kan awalnya dari normal seperti ini, dia dari alam, asli dari alam, perbuahan gennya. Dan ini juga masih bisa mutasi kalau misalkan dia dari usia gitu. Dari usia dia bisa mutasi. Dan pergantian kulitnya itu paling cepat 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung kita ngasih makan. Dan waktu kita ngasih makan ular ini, dia cuman butuh 2 ekor aja, 2 ekor mencit. Atau kadang mau ngasih ram yang kurang segini gini, dia cukup 1 aja, 2 minggu sekali atau seminggu sekali, nggak apa-apa, cukup sih kalau ini. Dan sekarang kita mau nunjukin yang retik ya. Di sini ada ular piton, Reticulatus piton Malayo lah, yang sekarang itu udah dinamain Malayo piton Reticulatus ya. Di sini masih galak, masih liar, soalnya ini hasil rescue dari alam. Dan yang ini dia masih ada dep kandang, soalnya jarang kita handle. Dan ini awal kita piara masih kecil, dikarenakan nafsu makannya dia tinggi, hampir sebulan 2 kali makan dia, jadi pertumbuhannya cepat. Dan mohon maaf ya masih kotor soalnya belum dibersihin kandangnya. Dia ular yang
paling bahaya di lilitan. Kalau untuk gigitan itu dia mungkin akan sobek dan banyak ngeluarin darah yang di bekas gigitan kita. Nah, dan kalau lilitan ini dia segini nih, ular segini, itu lilitannya bisa kuat banget, bisa membuat organ kita itu ada yang kayak remek lah kayak gitu. Dan yang ini sama reticulatus juga, cuman ini namanya tiger, reticulatus tiger. Ini Timo, piaraan di markas reptil ini. Siap. Dia lebih anteng dan gak agresif, gak kayak yang ini. Cuman pas dikeluarin, ya gitulah, dia nggak mau diem. Cuman dia di kandang doang. Oke, lanjut. Kalau ini mah nanti aja lah. Ini sultan kita ya. Dan ini ada jenis ular reticulatus juga, cuman dia berbeda jenis. Ini masih di kandang ya, padahal baru kemarin saya kasih makan, tapi tetap aja dia respon walaupun cuma tangan saya. Ini jenisnya lavender dan ini sepasang, rencana kita mau ngebreed dan mudah-mudahan aja sukses breedingnya biar kita punya keturunannya juga. Amin. Ini ukuran udah ada 2,5 meter dan untuk betina ada 3 meteran. Dan habitat asli ular retik ini dia sebenarnya di alam itu ada dua, yaitu di pepohonan sama di tanah ya, di bebatuan kayak gitu. Cuman dia lebih banyak hidup itu di tempat yang lembab. Tempat yang lembab karena dia itu kan berdarah dingin. Jadi istilahnya kalau dia itu nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu di habitatnya. Dan sebenarnya ular itu nggak ada yang istilahnya nyerang manusia, malah ular itu takut sama manusia. Karena kan kalau kita emang lagi ketemu ular di mana aja terus dia menyerang kita, nah itu kemungkinan kita yang nyerang duluan atau mengancam ke si ular tersebut gitu. Makanya si ular ini nyerang balik gitu. Kalau merasa terancam aja berarti Kang ya? Iya, mereka merasa terancam dia nyerang kita, kecuali kalau kita mau lewat aja gitu, nggak bakal nyerang. Dan sekarang udah musim hujan, jadi si ular itu banyak yang ke permukiman, masuk ke permukiman. Karena yang habitat aslinya itu sekarang mulai sedikit karena banyak pembangunan apalah gitu kan ya. Jadi ular otomatis nyari makan di permukiman untuk membuat sarang. Dan contoh ada sarang ular itu, satu ada bekas kulit shadingannya, ganti kulit. Yang kedua tumpukan bata atau batu, genteng, seng kayak gitu, itu bisa dibikin sarang sama ular dan itu bisa membuat nyaman dia karena ada rasa hangat di tumpukan batu itu. Jadi perlu kelembapan Kang ya? Iya. Nah, berarti dia mencari yang kelembapan. Nah untuk ini kan sudah untuk pemula ini bisa dibilang balpiton cocok ya untuk pemula. Kalau balpiton buat pemula. Kalau untuk reticulatus sendiri? Kalau reticulatus sebenarnya walaupun dia kecil, ukurannya kecil, kalau untuk pemula ya saya nggak banget nyaranin. Banget nyaranin buat pemula kalau untuk miara retik, walaupun itu kata yang owner pertamanya itu jinak banget, bisa diurus, bisa diapa. Tapi kalau misalkan kita beli dari si owner yang pertama ini dia bilang jinak, otomatis harus adaptasi dulu. Nah adaptasi ini nggak begitu singkat, perlu beberapa hari dulu untuk pendekatan sama beliau, ini sama dia nih, sama ular ini gitu kan. Kok sama beliau ya? Sama ular ini. Jadi saya nggak nyaranin sama sekali buat pemula untuk memelihara retik walaupun kecil. Ya resikonya memang sedikit ya, nggak terlalu besar kalau memelihara yang kecil. Cuman ya gigitan tahu sendirilah, kalau ngegigit ular itu kita takutnya sama paniknya yang bisa bikin kita drop. Karena jenis retik kayak gini, jenis reticulatus ini, piton ini dia nggak berbisa. Cuman di lilitannya dia, walaupun dia kecil segini, tapi lilitannya dia ini udah kuat, udah bisa
ngebatasin napas kita gitu, bisa ngeberhentiin napas kita sama detak jantung. Karena dia ngedeteksi jantung, bukan ngedeteksi yang lain gitu. Kalau misalkan dia respon kayak gini, berarti dia lagi dead kandang. Oke, jadi gini Kang, ini untuk edukasi masyarakat ya. Ya. Seandainya kalau seumpama dari subscriber atau yang teman-teman ini ketemu ular di alam liar, Ya. jenisnya Reticulatus tuh harus seperti apa? Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin atau lagi jalan di mana gitu kan, terus nemuin ular retik, kalau misalkan kita ketemu sama dia ini, kan kita nggak tahu nih karakternya kayak gimana ya. Jadi kita harus lihat dulu karakternya. Dan apa ya, retik itu sebenarnya susah ditebak. Maksudnya susah ditebak itu dia kapan mau strike, dia kapan mau diem gitu. Contoh yang kayak gini nih, dia posisi S kayak gini ya. Ini kan sebenarnya posisi dia strike gitu kan, posisi dia mau matok gitu kan. Cuman dikarenakan ini dia cuma dari kandang aja, dia posisinya jadi kayak yang nakutin gitu. Dan kalaupun emang mau miara gitu kan, ya saya saranin cuman dari baby, dari kecil, yang asli dari breeder, dari peternak, bukan dari alam. Kalau misalkan dari alam itu dia dibilang jinak, cuman ganti hari atau ganti minggu bulan lah kayak gitu, dia bisa instingnya tuh kembali ke alam liarnya dia gitu, ke liarnya dia. Nah kalau dari breeder atau dari peternak, beli dari usia seminggu atau sebulan lah, paling lama sebulanan, habis pakan ya kita beli, itu ada sedikit kemungkinan buat nyerang. Oh iya. Gitu. Tapi tetap ya Kang ya, untuk pemula tidak disarankan. Tidak banget, tidak disarankan banget untuk jenis Reticulatus ini. Ya resikonya tinggi juga kalau misalkan buat pemula miara retik gitu. Soalnya kan yang namanya pemula itu belum tahu cara penanganannya, belum tahu perawatannya gitu kan. Jadi istilahnya masih bingung harus gimana nih ular nih, makanya harus gimana nih gitu kan, terus mandinya gimana nih gitu. Jadi harus banyak tahu dulu sebelum miara gitu. Siap. Mungkin kira-kira udah jelas ya. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa komen di kolom komentar Kang ya. Di kolom komentar silakan ada kritik aja. atau saran atau yang mau ditanyakan silakan di klik aja di kolom komentar. Mungkin untuk konten selanjutnya kita bisa menjelaskan alat-alat apa yang Alat-alat yang wajib kita punya, yang kita punya itu semacam hook atau grab stick kayak gitu. Oke, nanti Ya. di konten selanjutnya deh kita jelaskan itu seperti Siap. apa. Oke. Oke, untuk dari saya cukup sekian. Mungkin penjelasan dari saya, kalau misalkan ada kekurangan mohon maaf, dan misalkan ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau apalah gitu ya, saya mohon maaf karena saya juga ikut sama-sama belajar gitu kan. Jadi jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, dan share agar semuanya tahu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.